Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Damayanti dari kelas 11 TKJ 3. Saya akan mempresentasikan tentang administrasi infrastruktur jaringan. Memperbaiki konfigurasi routing dinamis. Dalam routing dinamis terdapat permasalahan seperti routing loop dan lainnya sehingga mengganggu jaringan. Simak dengan baik supaya memahami pembahasan berikut ini. 1. Mengenal routing loop. Routing loop adalah bolak-balik antara jaringan dan tidak pernah mencapai tujuannya, terjadi hanya pada routing dinamik dan algoritma distance vector. Routing loop menurut Cisco adalah kondisi di mana sebuah paket terus ditransmisikan dalam serangkaian router dan tidak pernah mencapai jaringan tujuan. Yang dimaksudkan routing loop dapat terjadi ketika dua atau lebih router memiliki informasi routing yang salah, menunjukkan bahwa jalan yang valid ke destination ultra-B ada. Routing loop merupakan masalah yang muncul dalam routing dinamis, merupakan kondisi di mana sebuah paket terus ditransmisikan dalam serangkaian router tanpa pernah mencapai jaringan tujuan. Sebuah routing loop dapat terjadi ketika dua atau lebih router memiliki informasi yang salah, menunjukkan bahwa yang valid ke destination ultra-B. 2. Penyebab routing loop. Routing loop terjadi karena beberapa akibat berikut ini. 1. Konfigurasi root salah. B. Router redistribusi tidak dikonfigurasikan dengan benar. Redistribusi adalah proses penerusan informasi routing dari suatu protokol. Routing dan protokol. C. Salah dikonfigurasi atau diinstal route membuang. Perlu Anda pahami bahwa protokol IP merupakan mekanisme sendiri untuk mencegah kemungkinan sebuah paket melintasi jaringan tanpa henti. IP memiliki waktu ke live TTL, lapangan dan nilai detachment oleh 1 pada setiap router. 3. Implikasi routing loops. Sebuah loop routing dapat memiliki dampak buruk pada jaringan sehingga menghasilkan kinerja jaringan yang rusak atau bahkan downtime jaringan. Sebuah routing loop dapat menciptakan kondisi berikut. A. Link bandwidth akan digunakan untuk lalu lintas perulangan bolak-balik antara router dalam satu lingkaran. B. Sebuah CPU router akan tenggang karena paket perulangan. C. Sebuah CPU router akan terbebani dengan forwarding paket yang tidak berguna yang akan berdampak negatif konvergensi dari jaringan. D. Update routing mungkin akan hilang atau tidak diproses secara tepat waktu. Kondisi ini akan memperkenalkan tambahan routing loop, membuat situasi lebih buruk. Paket dan dapat tersesat dalam lubang hitam. Seperti yang Anda lihat, routing loop memakan bandwidth dan juga sumber daya router, mengakibatkan jaringan lambat atau bahkan tidak responsif. 4. Cara mencegah routing loop. A. Maksimum hop. Jika tidak dibatasi, maksimum hop akan terus mengulang pengiriman data. B. Split horizon. Sebuah tablet update dari sebuah router tidak akan kembali atau dikirim kembali. Root poisoning mengubah network yang putus menjadi penambahan satu dari maksimum hop. D. Triggered updates. Pada saat ada perubahan network langsung diupdate. Hold on times. Jika ada perubahan akan langsung memberi hold down time. Jika matriksnya lebih buruk akan diabaikan. Intinya bahwa dia tidak langsung update, tablet akan tetap dilihat situasi. Adapun mode untuk mencegah routing loops diantaranya sebagai berikut.
A. Metode Splitterson. A. Metode Splitterson yaitu metode di mana router B menerima update break mengenai downnya jaringan A melalui instansi yang terhubung ke router A. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.